Oke, jadi untuk pengerjaannya udah selesai dan saya bakal coba buat demo ini. Requestnya kemarin kita diminta untuk bikin payment ya. Jadi nanti bakalan ada payment di web ini. Payment kita gunain Mitrans sebagai payment gateway-nya, dan ya mungkin langsung aja ke demo. Oke, mungkin kita bakal coba masuk ke ini dulu ya, ke database aja dulu. Jadi kalau kita lihat di barang masuk itu tabelnya kita udah punya atribut baru, atribut status pembayaran, jatuh tempo, dan juga ada invoice number. Nah, ini kita gunain buat simpan metode pembayaran, simpan data pembayaran. Jadi sebelumnya itu belum ada atribut ini, atribut status pembayaran untuk setiap transaksi yang dilakukan. Jadi saat ini kalau kita coba untuk masuk ke akun user ya, jadi kita masuk ke akun user dan di bagian pengajuan pengiriman itu kalau kita coba tes input. Oke. Nah, di bagian pilih pembayaran itu nanti kita udah tambahin fungsinya. Jadi kalau fungsi transfer itu nanti kita sebelum kita input data ini, data pengiriman ini, kita bakal diminta untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu. Itu kalau transfer ya. Tapi kalau cash itu otomatis langsung diproses. Jadi datanya itu langsung di record, dimasukkan ke database. Statusnya itu nanti bakalan pending. Jadi kalau kita coba untuk pembayarannya itu cash, kita ajuin. Nah, ini udah langsung berhasil. Jadi kita bisa lihat ada pop-up nomor resi udah muncul, dan ya kalau kita cek di database datanya udah masuk. Nah, di sini. Jadi statusnya itu pending. Kalau untuk metode pembayaran cash ya, jadi itu. Dan kalau kita coba untuk kirim lagi, nah kita coba kirim lagi dengan metode transfer. Oke, nah di sini kita oh ya. Nah, di sini kita coba ajuin pengiriman. Nah, kita diarahkan untuk melakukan pembayaran. Jadi kita gunain Mitrans Snap Payment ya. Jadi metodenya itu kita nggak gunain callback. Ya, dikarenakan mungkin akan lebih bagus kalau sebelum kita simpan datanya itu, pembayarannya itu kita pastiin udah diproses dulu. Jadi penyimpanan data atau proses input data pengiriman itu baru bisa dilakukan setelah si pengirim atau si user ini melakukan pengiriman. Jadi gini kan, kita udah klik di ajuin pembayaran, udah muncul pop-up. Nah, kalaupun seandainya ini udah ada fitur secure-nya ya. Jadi kalau kita close juga di sini, nah itu pembayaran otomatis digagalin seperti itu. Kalau kita coba ajuin dan gini terus kita gini, nah ini kan otomatis dia bisa detect status pembayarannya tadi itu udah berhasil atau belum. Jadi dia hanya bisa lanjut setelah pembayaran itu diproses atau statusnya itu udah working atau udah done ya gitu. Dan kalau kita coba untuk pay dengan simulator dan kita cek status, nah di sini udah oke, kita oke. Nah, di sini baru datanya bakalan ke simpan ke database. Nah, untuk di bagian detailnya ini juga udah kita tambahin data ya. Jadi kita bisa lihat di sini di bagian detail paket dan biaya itu, di sini udah ada metode pembayaran, lalu ada tanggal jatuh tempo, dan juga ada sukses ya. Nah, di sini untuk
jatuh temponya itu dia bakal menyesuaikan juga. Kalau metode pembayarannya itu kredit, nah itu otomatis jatuh temponya itu bakalan di generate nantinya. Sedangkan kalau transfer itu dia bakalan kosong. Kalau transfer ataupun cash jatuh temponya bakalan kosong. Di tracking history juga kita bisa lihat ini udah ada data ya. Jadi kita bisa lihat untuk data pertama itu pembayaran ya. Jadi di sini ada data pembayaran. Kalau kita lihat di data lain yang baru aja kita bikin tadi itu kan kita gunain metode pembayaran cash. Datanya udah working di sini. Kita bisa lihat ini data pembayarannya cash, dan juga untuk tracking historinya itu dia otomatis hanya ada satu data, yaitu penjadwalannya. Oke, mungkin kita coba bikin data dengan metode kredit. Nah, di sini kalau metode kredit itu sebelumnya dia bakalan ada proses validasi umur akun ya. Jadi seperti yang di request, metode kredit atau invoice ini hanya bisa diakses sama si akun dengan umur lebih dari 3 bulan. Jadi kalau kita coba lihat di sini di bagian data user, itu kita punya akun user yang saat ini kita login ya. Kita login gunain data user. Di situ kita gunain atribut data create add itu buat ini ya, buat patokan. Jadi kita bisa lihat di sini itu data user ini, data akun ini dibikin di bulan 12 tanggal 9. Itu kalau kita hitung berdasarkan tanggal hari ini itu kurang dari 1 bulan ya. Dan otomatis dia gagal, dia nggak bisa gunain metode ini. Jadi kalau kita coba ubah untuk tanggalnya itu, kita ubah ke katakanlah ya gini ya, September tanggal 12. Nah itu kurang lebih udah kayaknya udah oke. Dan kalau kita coba klik lagi di sini, nah ini kita udah berhasil gunain, atau kita udah bisa gunain metode pembayaran kredit atau invoice. Di sini opsinya itu kan ada 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Nah itu nantinya itu bakal jadi ini ya, jadi patokan buat dapatin data jatuh tempo. Jadi kalau kita pilih 1 bulan, itu nanti jatuh tempo pembayarannya itu 1 bulan dari tanggal hari ini. Jadi kira-kira itu tanggal 31 Januari itu mungkin untuk jatuh tempo. Kalau kita pilih 3 bulan ya 3 bulan dari hari ini. Jadi kalau kita coba pilih 1 bulan, terus kita ajuin pengiriman, nah di sini dia otomatis berhasil disimpan datanya, tapi statusnya itu pending. Jadi kalau kita lihat di history, nah itu statusnya itu pending. Metodenya kredit, jatuh temponya benar ya. Ini tanggal 31 Januari 2025 untuk jatuh tempo, karena kita pilih tadi yang 1 bulan. Untuk status pembayarannya itu pending. Nah di sini dia melakukan pengecekan lagi. Jadi kalau untuk metode pembayarannya itu kredit dan statusnya masih pending, itu nanti bakalan ada button ya. Jadi ada button bayar sekarang. Ini dari sisi user, jadi dia bisa melakukan pembayaran menggunakan Mitrans ya. Jadi bakalan ditampilin Mitrans lagi di sini. Untuk metode validasinya juga working ya. Jadi dia udah ada metodenya, dan kalau kita coba bayar, kita copy mail dan kita masuk lagi ke payment simulator di sini. Nah di sini untuk paymentnya udah oke ya. Dan kalau kita coba cek status, di sini paymentnya udah berhasil. Nah di sini webnya udah detect pembayaran berhasil dan statusnya udah berhasil dibayar. Dan kalau kita cek juga di sini, itu untuk statusnya udah berhasil. Oke, mungkin itu ya dari sisi si user. Kita bakal pindah ke sisi admin. Jadi kalau di sisi admin
itu di bagian order monitoring. Mungkin kita bisa lihat di bagian data table. Nah, di sini kita udah tambahin beberapa atribut baru, yaitu jatuh tempo, nomor invoice, status pembayaran, dan status pembayaran. Jadi kita bisa lihat di sini untuk transfer itu jatuh temponya nggak ada ya, invoice juga nggak ada, terus kalau cash juga nggak ada, dan kalau kredit itu dia ada datanya. Terus kita udah bikin juga ini ada fungsi buat update status pembayaran. Jadi karena kita tambahin atribut status pembayaran, otomatis kita juga butuh metode buat update status ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini untuk metodenya ini cash ya ini, dan kalau kita ubah statusnya itu kita bisa ubah ke pending, cancel ataupun sukses. Jadi kita bisa edit ya. Jadi kita bisa edit update status pembayaran. Di sini ada pending, cancel dan juga sukses. Di sini kita bisa lihat ada status pembayaran terbaru. Jadi kita bisa sukses, dan nah di sini untuk statusnya udah sukses. Selanjutnya itu di bagian detail. Jadi kalau kita lihat di bagian details itu pertama itu kalau kita di transfer dulu ya. Nah, di tracking itu udah ada juga ya, udah kita implementasiin juga untuk trackingnya di bagian payment information. Di sini kita bisa lihat udah ada jatuh tempo dan juga status pembayaran. Kita bisa lihat untuk jatuh tempo di tipe pembayaran kredit, kita bisa lihat untuk value-nya udah ada ya di sini. Nah, kalau kita lihat di bagian atas ini kan ada download invoice ya. Nah, download invoice itu kondisinya kalau tipe pembayarannya itu kredit dan juga statusnya itu udah dibayar. Jadi baru bisa download invoice kalau statusnya udah dibayar. Saya bikin seperti itu. Mungkin mudah-mudahan oke ya. Jadi dibikin seperti itu. Oke, nextnya itu kita coba bikin untuk tambah barang aja ya. Jadi kita bakal tambah order di sini. Oke, sebelumnya itu ada error sih di bagian ini, cuma udah kita fix dan udah working lagi. Nah, kalau kita lihat di bagian payment details, di sini kan juga ada metode cash, bank transfer, credit invoice. Metodenya sama ya dengan yang ada di user, bedanya di bagian credit invoice. Jadi untuk credit invoice itu dia nggak ada metode buat memvalidasi umur akun. Kenapa? Karena ini admin ya. Jadi karena admin saya pikir nggak perlu ada proses memvalidasi umur akun tersebut. Jadi otomatis umur akun admin yang belum cukup 3 bulan itu tetap bisa ambil data di sini. Jadi dia tetap bisa gunain metode pembayaran kredit invoice ini. Oke, kita coba tambahin data, dan di sini datanya udah berhasil dibuat. Oh. Ini ada data terbarunya. Jadi kalau kita lihat di sini ya ini datanya udah benar ya. Kalau kita lihat di bagian detail, dan ya karena data ini dibikin sama admin, nah otomatis data ini nggak ada di bagian user ya. Jadi untuk paymentnya itu si admin bisa pembarui status pembayaran itu langsung di sini aja. Jadi kita ubah ke sukses. Nah, di bagian details untuk invoice-nya udah otomatis muncul downloadnya ya. Jadi kalau kita coba download, nah ini udah ke download si invoice. Untuk layoutnya seperti ini. Oke, mungkin itu aja ya untuk demonya. Jadi kita udah bikin
kita udah implementasiin Mitrans payment, kita gunain Windows Snap, payment Snap ya. Jadi kita pastiin kalau metodenya itu transfer atau memang lagi di proses pembayaran, itu kita pastiin datanya itu ke update setelah kita pastiin data pembayarannya itu udah sukses. Terus kita juga udah bikin validasi ya, jadi validasi umur akun, kita udah bikin apalagi tadi ya, kita bikin resi, kita bikin invoice. Ya mungkin segitu aja ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan terima kasih.